Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya gitu. Jadi ya kalau misalnya sebelumnya itu kita udah bahas gimana sih caranya nge-setting size atau ukuran dari layar game kita gitu. Nah, untuk sekarang kita udah mulai ke splash screen gitu. Dan splash screen ini sebenarnya bukan cuma gaya-gayaan doang ya. Jadi splash screen itu memang perlu banget untuk sebuah game gitu. Jadi splash screen tuh kayak ngasih waktu buat si game itu untuk nge-reload aset-aset yang ada di game tersebut gitu. Apalagi kalau misalnya game kita tuh size-nya gede banget. Nah, itu kita butuh splash screen yang emang punya waktunya juga lumayan gitu. Oke, di sini untuk pembuatan splash screen itu kita perlu yang namanya progress bar gitu. Nah, eh cuma di sini karena kita di sini belum ada apa-apa ya, cuma ada scene doang. Jadi di sini saya mau nambahin si artnya gitu. Jadi caranya gimana untuk masukin itu gampang banget. Jadi yang pertama di sini saya udah ada artnya. Nah ini, oke, saya tinggal copy dan masukkan ke si project-nya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah, dia udah ada ya. Nih, di sini udah muncul. Oke, di sini saya mau masukin dulu buat backgroundnya biar agak kelihatan lebih bagus lah ya. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, oke, setelah masuk ke sini saya kasih nama dulu, dia adalah sebuah background. Oke, setelah itu kita butuh yang pertama itu adalah progress bar gitu. Jadi kita mau add child node dulu di sini. Nah, kenapa sih di child node-nya ini ya harus di splash bukan di background? Karena kalau misalnya kita kan mau bikin dia progress bar itu adalah si anaknya lah, anaknya atau yang ada di bawah si splash gitu, bukan berada di dalam, bukan grupnya si background gitu ya. Oke, di sini saya klik add child node, kemudian saya akan cari yang namanya progress. Nah, di sini progress itu ada dua, jadi ada progress bar sama text progress gitu. Nah, bedanya apa? Kalau progress bar itu kalau misalnya kita mau bikin progress bar yang emang dari segi desainnya itu udah ada atau disediain sama si godotnya gitu. Nah, kalau misalnya kita nih mau bikin sesuai dengan gambar yang kita mau, kita pilih tekstur progress dan kemudian kita tinggal create gitu. Nah, kalau misalnya tekstur progress ini belum ada isinya apa-apanya gitu. Nah, kita kasih lihat deh apa bedanya sama progress bar. Oke, nah ini tekstur. Nah, tekstur progress ya sama progress bar. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, oke ini ya, ini udah ada. Coba untuk progress bar. Nah, ini progress bar. Kalau kita besarkan ini sebenarnya dia udah ada gitu. Nah, ya, dia udah ada. Ya, ini progress bar. Tapi kalau tekstur progress mau kita gedein segede apapun, dia belum ada isinya gitu. Ya, jadi itu bedanya tekstur progress sama progress bar. Tapi karena kita nggak bakal pakai ini, jadi saya hapus saja yang progress bar. Oke, ini tekstur progressnya. Nah, di sini ada tekstur. Kita mau pakai tekstur. Di sini kita cukup pakai yang under sama progress aja. Jadi kalau misalnya under itu yang dia splash barnya, tapi yang dalam kondisi belum ada progresnya gitu, jadi nggak ada nilainya gitu. Jadi yang kayak ini jadi abu. Nah, seperti ini terlalu besar, kita kecilin dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya progress itu ketika si barnya mulai ada nilainya gitu atau value-nya. Cuma di sini emang belum muncul. Kenapa ya? Karena emang di sini value-nya adalah 0 gitu, emang nggak ada gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat gimana sih caranya untuk kayak nge-setting gitu kan, sedikit demi sedikit si progress barnya. Jadi di sini kalau kita lihat value 50 ya. Coba.
value-nya dia adalah 50. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya udah ada sebanyak 50%-nya gitu. Jadi nanti kita bakal otak-atik di bagian si value-nya. Gitu. Oke. Nah, di sini yang pertama tuh kita butuh yang namanya timer gitu. Kenapa kita butuh timer? Karena kita nih mau menambahkan ya nilai dari si value texture progress bar itu per sekian detik gitu. Jadi di sini saya klik add child node-nya, kemudian saya cari timer dan di sini saya temukan dan create gitu. Nah, di sini ada wait time-nya. Jadi berapa sih waktu tunggu si timernya gitu. Jadi berapa detik sekali sih gitu. Si ini tuh bakal ngisi gitu, value-nya naik gitu. Nah, di sini saya misal mau 0,2 deh. Ya, 0,2 berarti cepat ya. Di sini ada one shot dia cuma sekali aja si timernya, jadi cuma misalkan 0,2 detik selesai gitu. Nggak akan looping. Nah, di sini karena saya mau pakainya looping kan sampai dia sampai 100%, jadi kini one shot nggak usah dicantang. Dan si auto start ini saya klik gitu. Ya, jadi biar dia start si timer ini tuh udah start ketika kita pertama kali nge-reload si scene ini. Oke, kemudian di sini saya butuh yang namanya script. Jadi saya klik di sini new script ya. Dan kemudian karena ini script, jadi saya mau pisahin, dia nggak ada di dalam scene. Jadi saya klik terus back dulu dan saya mau create folder, namanya adalah script. Kemudian diklik OK dan di open aja. Nah, sudah seperti ini, tinggal di create. Oke, yang ini saya hapus aja ya, karena kita nggak bakal pakai. Terus yang bakal kita pakai adalah apa? Untuk yang si timer. Jadi tadi saya bilang kalau misalnya kita tuh mau nambahin value dari si tekstur progresnya sedikit demi sedikit gitu. Nah, di sini ya ada node. Jadi di sini ada inspektor, di sini ada node. Nah, di sini ada function atau sinyal dari si timernya gitu. Dan ini kita nggak bisa diketik manual ya, nanti tulisan functionnya gitu. Tapi kita harus koneksikan. Nah, timeout ini adalah fungsi ketika si wait time-nya ini yang 0,2 ini selesai gitu. Jadi setelah 0,2 detik itu lo mau ngapain gitu. Ya. Jadi sini saya klik kanan connect atau bisa kita double klik dan harus make sure kalau misalnya di sini udah attach si script gitu. Nah, di sini kan dia harus connect to script. Di sini saya koneksikan scriptnya ke yang si splash dan diklik connect. Ini udah muncul seperti ini. Nah, tadi adalah mau ngasih value-nya sedikit demi sedikit gitu kan. Jadi di sini saya tinggal panggil aja texture progress dot value-nya itu saya tambahin misalnya adalah 2 gitu. Kemudian di sini kita save dan kita coba running gitu. Oke, ini sudah muncul, tapi kalau misalnya udah, oh ini kok kegedean gitu kan. Oke, di sini kita masuk ke project setting, dan kemudian masuk ke display lagi. Tadi saya kelupaan di yang video sebelumnya. Modenya itu adalah 2D, dan kita close lagi dan kita running. Nah, ini udah sesuai. Di sini udah ada progress bar-nya jalan gitu. Oke, itu untuk splash screen, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.